Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bunda sekalian, kita bisa bertemu kembali ya dalam rangka mencari ilmu ya, supaya nanti kita bisa membersamai tumbuh kembang putra putri kita dengan baik insya Allah ya. Dan tidak lupa dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita pulang nanti insya Allah ya. Oke, untuk bahasan kita kali ini adalah sensori vestibular, gitu ya. Nah, mungkin untuk eh, Bunda yang pernah ikut kelas, gitu ya, sudah pernah mendapatkan ilmu ini. Nah, sambil mengulang ya, Bun, siapa tahu bertambah lebih paham lagi ya, biar lebih paham lagi. Nah, kalau dulu mungkin di kelas yang sudah pernah Bunda ikuti gitu ya, itu kan apa namanya? Saya jelaskan melalui video. Nah, sekarang saya jelaskan secara langsung ya. Nah, jadi silahkan nanti bisa disimak ya. Kalau sensor integrasi eh, sudah sudah lewat ya, sudah bisa ya. Ini beda ya, Bun. Sensor integrasi ya memang untuk topiknya itu sudah include sensori vestibular, proses. Nah, itu gabung sensori integrasi seperti yang kemarin saya jelaskan di pertemuan ketiga kemarin ya, di hari Senin kemarin. Nah, kalau ini lanjutannya gitu ya. Sedikit mengingatkan atau mengulas kembali mungkin ya untuk pelajaran kita yang kemarin ya tentang sensor integrasi kan perpaduan ya input sensori antara visual, auditori, terus taktil, vestibular, kognitif. Nah, itu semua terintegrasi ya. Jadi sensori atau apa namanya sistem saraf yang mengatur atau mengontrol ya dalam tubuh kita, dalam diri kita itu terintegrasi. Dan jadi yang disebut dengan sensori integrasi seperti yang kemarin sudah saya lihatkan videonya. Nah, untuk saat ini kita akan berbicara tentang sensori vestibular ya, khusus vestibular ya. Karena mungkin sekilas dulu ya di pembahasan yang piramida belajar anak ya. Di bagian bawah atau paling dasar ini adalah sistem sensori ya. Nah, kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sensori vestibular dulu ya. Oke, sudah siap ya. Nah, apa sih ya vestibular itu? Mungkin ada yang sudah tahu vestibular itu yang dimaksud dengan sensori vestibular itu apa sih gitu ya? Yang mungkin sudah membaca bukunya apa namanya? Mungkin sambil mempelajari gitu ya, membaca sambil mempelajari gitu ya. Beda ya, kalau membaca kadang cuma sekilas gitu aja. Kalau mempelajari kan ada yang belum tahu dicatat, nanti ditanyakan. Atau lebih detail lagi apa namanya belajarnya atau membacanya gitu ya. Jadi hal-hal yang sekiranya itu tidak bisa belum dipahami itu ditanyakan. Itu namanya belajar ya, memahami. Oke, kita akan mengenal ya, meskipun nanti kalau bicara tentang vestibular ini banyak banget ya. Nah, karena kita bagi-bagi ya, Bu. Nanti kan untuk piramida belajar anak ini kan nanti kita kupas ya satu persatu dari taktil, vestibular, proprioseptif, dan lain sebagainya gitu ya. Sampai nanti di akhir dari eh, apa homeschooling ini sampai di level kognitif ya. Jadi satu persatu kita bahas, kita kupas apa sih eh, yang dimaksud dari ya komponen ini termasuk macam-macam gitu ya. Nanti satu persatu insya Allah kita pelajari supaya kita apa ketika melatih anak itu memang paham betul gitu loh ya. Jadi nggak garing ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau kita melatih anak itu mungkin cuma disuruh naik papan titian atau lempar tangga bola tanpa tahu ini fungsinya untuk apa sih gitu ya. Ini fungsinya untuk apa dan dampaknya bagaimana gitu ya. Mungkin belum begitu
paham gitu ya. Nah, kalau dengan belajar satu persatu, diharapkan ketika Bunda melatih itu paham tujuannya ya. Oh, ini untuk perbaikan sensori vestibular. Fungsinya apa sih sensori vestibular itu gitu ya. Nah, akan kita bahas untuk tema kali ini ya. Nah, vestibular itu merupakan bagian dari sensori primer ya. Yang tiga tadi ya, Bun. Vestibular, taktil, dan proprioseptif. Nah, itu mendasar ya. Ketika anak bayi ya mulai tumbuh dan berkembang. Nah, itu yang pertama kali berkembang itu adalah vestibularnya, ya. Jadi kan belum bisa apa-apa waktu bayinya, ya kan dia cuman bisa apa ya, mendeteksi gerakan-gerakan, sentuhan, terus posisinya gitu ya. Nah, itu harus matang ya. Kalau anak ini ada kesulitan dalam mengenali gerakan atau ya dia tentu akan eh, pertumbuhannya akan terganggu ya karena yang mendasar atau pondasi dasarnya itu bermasalah, ada gangguan sensori gitu ya. Nah, jadi eh, pentingnya untuk memberikan stimulasi entah itu semuanya, vestibular termasuk taktil juga ya. Nah, kalau anak bayi mungkin sambil sekilas kita belajar gitu ya. Kalau anak bayi itu sering kita kasih kaos tangan, kaos kaki, terus-menerus, sering gitu ya, tanpa kita berikan kesempatan untuk dia menyentuh berbagai macam tekstur atau berbagai macam benda yang ada di sekitarnya. Nah, itu akan menghambat dari eh, sensori taktilnya. Nah, jadi boleh sih dikasih kaos kaki, kaos tangan, tetapi jangan sering-sering ya. Paling pas waktu mungkin pas hawanya dingin itu dipakai. Nanti kalau pas sudah biasa kita lepas biar dia belajar karena bayi itu dia belajar dari yang dia raba, yang dia sentuh, yang dia posisinya seperti tengkurap kah atau dia posisinya berbaring, miring. Nah, itu dia belajar dari situ, ya. Itu dimatangkan, ya. Dan vestibular ini termasuk near sense. Near sense itu eh, tidak terlihat. Nah, kalau mata, hidung, telinga itu kan kelihatan dia pun. Oh, ini mata saya, ini hidung saya. Tapi kalau vestibular itu termasuk indera tetapi tidak terlihat. Nah, jadi mungkin kita pernah ya Bun di SD atau di SMP itu belajar panca indera ya. Nah, panca indera itu ada 5 ya. Kalau yang kita pelajari ada 5. Nah, tetapi kalau kita belajar lebih dalam lagi, indera kita itu sebetulnya ada 8 ya. Jadi tidak lagi 6 atau 7, tapi 8 gitu ya. Kan ada ini sebutannya punya indera ke-6. Kita malah 8 sebetulnya gitu ya. Kita punya indera 8 termasuk apa? Interoception. Nah, interoception itu rasa dari dalam ya. Yang pernah saya terangkan kemarin ya. Kita punya rasa takut, rasa lapar, rasa haus, emosi gitu ya. Nah, itu kan dari dalam tubuh kita. Kalau kita misalkan naik eh, apa ya flying fox atau roller coaster atau yang membuat kita itu agak takut. Nah, itu kan karena vestibular terhubung dengan interoception sehingga kita merasa mungkin kakinya dingin, tangannya dingin gitu. Itu ada indera dari dalam ya. Nah, vestibular ini termasuk indera yang dari dalam gitu ya. Nah, jadi kalau kita membicarakan tentang sensor integrasi itu memang kaitannya dengan indera ya, alat indera kita ya karena kita belajar itu kan dari panca indera itu yang menerima rangsangan pertama kali untuk ke tubuh kita kan panca indera kita belajar itu kan paham ini huruf angka itu kan kita melihat mendengar gitu ya kalau anak-anak itu sulit untuk diajari ya, diajari angka ataupun dan lain sebagainya kan ya dia tidak akan bertambah ilmunya ya kan karena kita memang belajar dari awalnya seperti itu. Nah, bermasalahnya di mana untuk anak-anak yang ada gangguan tumbuh kembang ini tentu harus diperbaiki dulu yang nggak kelihatan gitu ya, hidden sense. Jadi ada di dalam tubuh kita itu indera yang tak tampak gitu ya, vestibular interoception juga
proprioseptif, gitu ya. Nah, vestibular memberikan informasi tentang keseimbangan dan gerakan ya. Jadi ketika kita berjalan itu tidak sempoyongan. Kita tetap tegak menjaga tubuh kita untuk seimbang, kepala kita tetap menjaga tegak antara leher dengan kepala kita. Posisi kepala itu yang bisa memberikan informasi bahwa posisi kepala itu ke samping, di bawah atau di atas atau memang betul-betul eh, eh, apa tegak gitu ya, itu adalah vestibular ini. Jadi ketika kita jatuh, refleks untuk bangkit dulu kepalanya. Jadi tidak terus langsung langsung terperosok gitu ya, dan nggak bangun-bangun gitu. Tentukan lehernya atau kepalanya dulu kan yang kita jaga supaya dia tetap tegak gitu ya. Nah, itu adalah dari vestibular, fungsi dari vestibular. Terus juga meningkatkan kemampuan tonus otot. Jadi gerakan kita itu lebih halus, tidak ceroboh, tidak geroboh. Nah, itu juga fungsi dari vestibular. Nah, jadi kalau kita bicara tentang mekanisme kerja dari sistem vestibular ini ya, ini eh, merupakan sumber dari informasi yang dibutuhkan otak untuk kita menanggapi rangsangan dengan benar, dia pun. Nah, reseptornya ada di telinga bagian dalam, ya. Nah, di bagian telinga bagian dalam itu, nah ini, ya, telinga bagian dalam ini ada yang namanya rumah siput. Nah, di sini ya, Bun. Nih rumah siput nih. Iya, istilahnya memang rumah siput ya. Memang namanya rumah siput gitu ya. Nah, ini kan pusat untuk atau reseptor dari yang menerima dari kita bergerak, itu yang mendeteksi adalah ini vestibular ini. Nah, nanti dari vestibular ini kan ada yang namanya silia-silia atau rambut-rambut gitu ya, rambut-rambut yang ada di bagian ini utriculus dan ventriculus. Nah, ini kalau kita menggerakkan kepala ke samping kanan, ke samping kiri, ke atas, ke bawah atau nengleng kanan, nengleng kiri atau ke samping begini, ke samping kanan, samping kiri. Nah, itu kita paham, kita tahu gitu ya. Nah, itu nanti akan diubah menjadi impuls saraf dan disalurkan atau diinformasikan ke dihubungkan ke otak kita. Nah, di otak itu nanti juga tidak cuma satu ya, tapi ada beberapa bagian yang akan menerima informasi dari vestibular ini. Contohnya di cerebellum. Cerebellum itu bagian belakang ya, Bun. Jadi otak bagian belakang yang mengatur keseimbangan gitu ya. Nah, nanti mungkin uh, sekali saya kapan ya itu nanti saya tunjukkan ya. Ada yang mengatur keseimbangan, terus mengatur tonus otot. Kalau misalkan disalurkan ke ini vertebra atau tulang saraf saraf tepi bagian belakang. Nah, itu mengatur tonus otot kita. Jadi kelihatan ya Bun, anak ini kok letoy gitu ya. Anak ini kok clumsy ya. Kok berdirinya sempoyongan, tonus ototnya lemah. Nah, berarti dia ada masalah di vestibularnya. Berdirinya kok nggak bisa tegak ya, atau jalannya kok nggak tegap gitu ya. Nah, itu ada masalah di sistem vestibularnya. Nah, terus apa lagi ya? Untuk misalkan dia sangat takut ketinggian, ya, misalkan diajak, ayo kita naik tangga atau dia ketakutan naik tangga atau posisi di atas kursi itu dia takut atau nah itu biasanya dia ada gangguan di vestibularnya. Ya, nanti bisa dilihat di anak-anak Bunda sekalian gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, dua komponen dalam sistem vestibular ini ada defensif dan diskriminatif gitu ya. Nah, kalau defensif ini merupakan sistem pertahanan. Jadi seperti refleks ya, refleks kalau kita didorong ke belakang, otomatis tangan kita kan menyangga ke belakang supaya tidak jatuh, supaya tubuh ini tetap tegak. Nah, itu refleks. Nah, itu fungsi dari vestibular. Jadi eh, bisa mempertahankan keseimbangan kita, gitu ya. Terus diskriminatif merupakan sistem kesadaran tubuh. Nah, jadi eh, dia sudah kalau
indikatornya ketika vestibular itu udah matang apa Bun? Kadang kan seperti itu ya, orang tua bertanya, Bun ini mau sampai kapan latihannya gitu ya? eh, Sampai anak itu bisa melakukan aktivitasnya secara sadar ya. Jadi kalau sekarang misalkan anak itu tidak paham apa-apa gitu ya, disuruh ini nggak tahu, disuruh itu nggak tahu, nggak bisa apalagi untuk mengucapkan kata. Nah, dia masih sangat kesulitan. Nah, dia belum bisa menggerakkan eh, organ-organ tubuhnya atau entah itu tangan, kaki, mulut, lidah. Nah, itu secara sadar gitu ya. Jadi masih masih kesulitan gitu ya dalam bagi otak itu masih untuk memproses bagaimana cara menyikapi dengan benar, mengatur kontrol ototnya, nah, koordinasinya bagaimana. Nah, itu masih eh, masih belum beres gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, bagi anak-anak yang mengalami gangguan vestibular atau vestibular dysfunction atau tidak berfungsi ya sistem vestibularnya, nah itu eh, jadi otak itu tidak bisa menerima input sensor secara maksimal sehingga tidak bisa mengolahnya, gitu ya, tidak bisa mengolahnya dengan baik informasi yang disampaikan dari telinga bagian dalam atau yang bermasalah itu di reseptornya di bagian telinga bagian dalam ya. Jadi tidak dia tidak bisa mendeteksi gerakan gitu. Ini aku menggerakkan kepalaku ke arah mana, ke bawah, ke samping atau eh, kanan kiri. Nah, dia belum paham gitu ya, sehingga otak ya tidak bisa menanggapi dengan benar ya. Terus anak dengan vestibular dysfunction mempunyai ketidakmaksimalan mengintegrasikan informasi tentang gerakan, gravitasi, keseimbangan, dan jarak. Nah, jadi karena vestibular ini kaitannya dengan gaya gravitasi ya sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, terus gerakan, jarak, ruangan gitu ya. Nah, ketika mungkin Bunda bisa merasakan keberadaan dari vestibular ini ya, ketika Bunda itu berada di dalam ruangan yang sempit atau di gedung yang luas gitu ya. Nah, kita kan posisi misalkan berdiri di pojok atau di panggung di depan atau di dekat pintu. Nah, itu kan kita paham ya antara diri kita, posisinya kita dengan ruangan itu di sebelah mana. Nah, kita bisa mendeteksi atau kita ketika berada di ruang yang sempit itu kita juga paham gitu ya, juga tahu gitu ya. Bagi anak-anak itu dia agak kesulitan ya Bun untuk mendeteksi keberadaan dia. Nah, jadi ruangan itu kaitannya dengan ruang, jarak gitu ya. Kayak misalkan Bunda ngajari anak main badminton statis ya. Nah, itu kan kadang kita jumpai anak itu belum bisa memukul dengan pas, dengan tepat gitu ya. Kapan dia harus memukul, jaraknya seberapa, aku harus mengayunkan raketnya. Oh, ketika bola mendekati aku baru mukul. Jangan pas bolanya ke sana, aku ya ikut mukul. Ya nggak nyampe nanti. Jadi masih nggak pas gitu ya. Nah, jarak nggak memperkirakan jarak itu anak itu masih belum bisa mengira-ira ini jaraknya seberapa. Nah, kalau misalkan melompat juga kayak mungkin kita ajari lompat, terus kita ajari crash pad, ya kan? Nah, itu kadang anak masih kesulitan. Nah, berarti itu masih ada disfungsi vestibular. Maka harus kita stimulasi, gitu ya. Nah, dibedakan dari tiga ya, hipersensitif terhadap gerakan atau ini hipersensitif, hiposensitif dan keduanya. Ada yang keduanya. Kalau hipersensitif itu sangat sensitif ya. Jadi dia intoleran terhadap gerakan. Dengan sedikit gerakan aja dia udah nangis gitu ya. Udah nangis luar biasa. Padahal cuman diayun sebentar, tapi dia nangis banget gitu, kencang nangisnya. Atau ketika naik apa ya papan titian dia sangat takut ya menggerakkan kakinya, takut. Nah, jadi eh, gravitational insecurity. Jadi dia
tidak bisa mentoleransi eh, ketinggian gitu ya. Sulit ya gitu. Nah, terus apa namanya? Kalau kita latihannya kayak apa, Bun? Kalau Mas anak memang ada vestibular dysfunction gitu ya, yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan gitu ya, seperti naik jempol, posisi baik tengkurap maupun duduk, itu semuanya memberikan stimulus atau perbaikan pada sistem sensori vestibular. Nah, jadi bagi anak-anak yang masih ada gangguan ini, hampir semua ya. Nah, jadi tolong untuk tugas-tugas yang kalau tugas misalkan saya berikan tugas, ya kan, itu silahkan dilatihkan, terus disetorkan. Nah, misalkan masih ada waktu kan ya, mungkin beberapa hari, karena saya biasanya memberikan tugas itu kan seminggu cuma 2 kali, ya kan. Kalau dikerjakan 2 hari selesai, berarti masih ada beberapa hari yang bisa kita pakai untuk latihan yang kemarin. Jadi terus diulang-ulang lagi ya, Bun. Yang tugas 1 diulang lagi yang belum bisa, tugas 2 juga yang belum bisa apa. Kalaupun anak yang sudah bisa, anak di bawah 6 tahun yang sudah bisa, boleh juga kok ya mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan untuk anak di atas 6 tahun ya. Boleh, boleh, sangat boleh ya, karena kita nggak kan nggak tahu ya. Saya nggak tahu kondisi anak yang sebenarnya. Jadi kalau Bunda merasa oh ini anakku bisa dilatihkan aja ya, nggak apa-apa. Tapi berdasar tugas nggak pun boleh, boleh, Mas tetap boleh gitu ya. Nanti biar saya berikan evaluasinya juga ya. Yang penting setiap hari usahakan untuk latihan gitu ya. Nah, terus hiposensitif ya, ingin mencari sensasi baru atau sensory seeking ya. Jadi dia sensitivitasnya kurang. Anak jadi lari-lari, dia kalau masuk diajak kita ke rumahnya orang, dia langsung ke kamar-kamar buka apa membuka kulkas, membuka kamar, terus menyentuh barang-barang apa-apa disentuh gitu ya. Nah, kadang kan dia mencari sensasi, mencari apa ya? Mencari stimulus ya, dia stimulus. Termasuk juga dia hand flapping seperti itu. Ya, ya gitu ya. Nah, fungsi dari sistem vestibular ya. Jadi vestibular itu merupakan pusat dari gerakan 3 dimensi ya. Eh, Jarak, waktu, dan ruang ya. Terus pusat dari emosi untuk regulasi diri. Nah, jadi dulu ada yang tanya gini, pun cara meregulasi anak emosi gitu, cara meregulasi diri ya. Untuk anak saya latihannya gimana, Bun? Gitu ya. Nah, regulasi diri itu kan manajemen dari si tubuh itu sendiri ya. Jadi dia kita itu bisa meregulasi kemampuan untuk melakukan menyelesaikan tugas yang diberikan ke kita gitu ya. Nah, kalau anak tidak bisa menyelesaikan tugas yang kita berikan dengan baik, artinya dia belum bisa meregulasi dirinya gitu ya. Nah, kalau ingin melatih tentang regulasi diri, berarti kita mulai dari apa? Dari sistem vestibularnya gitu ya, dari sistem eh, sensori dasarnya. Tidak hanya vestibular tentunya ya, proprioseptif, taktil, dan lain sebagainya. Nah, itu secara otomatis akan memperbaiki regulasi diri anak. Seperti itu. Jadi nggak ada, ini latihan khusus gitu sebetulnya nggak ada. Jadi semuanya bekerja bareng-bareng ya. Karena sistem dalam tubuh kita itu eh, hierarki. Hierarki itu kerjanya bareng-bareng seperti mesin gitu ya. Kalau Bunda melihat mesin itu kan satu bergerak, yang lain kan juga ikut bergerak juga gitu ya. Tidak tidak cuma satu komponen aja yang terperbaiki, tapi seluruhnya, seluruh komponen dari mesin itu juga akan terperbaiki begitu. Nah, terus eh, ini pusat dari persepsi sehingga kita tidak tersesat. Nah, misalkan nih ada anak-anak yang dia keluar dari rumah. Nah, dia nggak tahu jalan pulang, nggak tahu ini dia jadinya hilang ya kan. Nah, itu berarti masih ada kan sering ya pun dicari anak hilang atau anak autis dan lain sebagainya yang keluar tapi nggak tahu jalan pulang, cuman jalan terus gitu ya.
Hati-hati dikontrol sendiri untuk anak-anak kita sebelum vestibularnya baik ya. Terus mendeteksi perubahan gerakan. Nah, jadi ketika kita beraktivitas dalam keseharian kita tentu kita bergerak ya, Bun. Entah itu posisinya berdiri, duduk, terus berbaring, jongkok. Nah, perubahan gerakan itu yang bisa mendeteksi adalah vestibular. Dan bahkan ketika kita bergerak cepat, bergerak lambat, nah itu yang mengatur juga vestibular, gitu ya. Nah itu kan mendasar banget ya Bun, gitu ya. Nah bayangkan ketika anak-anak itu tidak bisa merasakan atau sensasi itu tidak bisa dia dapatkan, ya. Jadi akhirnya dia sangat tidak aware dengan lingkungan, ya kan? Dia cuek, apatis, terus dia juga sulit diajari. Karena apa? Dia masih belum bisa mengontrol diri dengan sepenuhnya, gitu ya. Nah, maka ini perlu dipahami oleh orang tua sehingga orang tua sadar, oh ternyata yang terjadi pada anakku itu kondisi seperti ini ya. Nah, maka latihannya bagaimana? Nah, kita menyesuaikan. Terkadang ini ada bapak-bapak ya, ada bapak-bapak itu apa namanya? Bertanya gitu ya, atau mungkin bertanya-tanya, bertanya-tanya gitu ya. Pun ini kok terkesan dipaksakan atau latihannya cuma main-main aja ya gitu ya. Ya mungkin orang tua kan baru paham gitu ya. Kok anakku cuma disuruh main-main kayak gini, main-main kayak gitu ya. Makan titian dan anakku kok nggak bisa juga gitu ya. Ya meskipun sudah paham kalau anaknya tidak bisa, tapi apa iya terapinya begini gitu ya. Iya, iya eh, ini apa ya Bun? Memang perlu dipahami ilmunya dulu supaya kita bisa memberikan apa ya tindakan yang tepat. Namanya anak-anak itu dunia bermain, bahkan dalam sebuah penelitian terapi bermain itu memberikan efek yang sangat efektif pada anak ya. Jadi jangan dibayangkan, mungkin ada orang tua yang bayangkan kalau terapi itu dipijit atau di apa namanya ya di sinar atau di macam-macam gitu ya. Nah, kalau untuk terapi okupasi ini gitu ya, itu menstimulasi. Jadi memberikan stimulasi apa namanya dengan permainan atau aktivitas gitu ya. Sehingga secara natural ya, sistem saraf itu mulai baik ya, mulai terperbaiki karena secara penelitian tidak ada ya yang menunjukkan obat oral itu bisa memberikan efek yang baik pada untuk gangguan sensori ya. Belum ada penelitian yang membuktikan itu ya, kayak semacam mungkin macam-macam yang dijual di pasaran gitu ya Pun. Itu belum terbukti memberikan dampak yang baik untuk anak. Bahkan ada yang orang tua yang sudah berbotol-botol tapi nggak ada dampaknya gitu ya. Karena apa? Ya ini namanya otak, ini butuh makanan, yaitu makanan otak itu stimulasi ya. Jadi bahkan yang salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kecerdasan anak itu adalah stimulasi, gen, stimulasi, terus nutrisi itu juga ya, atau lingkungan itu juga. Tapi yang paling dominan adalah stimulasi ya. Stimulasi yang kita berikan ke anak itu memberikan kecerdasan pada anak. Dan ini apa namanya? Kalau sensori integrasi ya itu bisa memberikan dampak ya untuk perbaikan sensori sehingga diharapkan anak semakin adaptif, bisa eh, menyesuaikan dengan eh, lingkungan ya, permintaan dari lingkungan. Jadi dia kemampuan bersosialisasinya semakin baik, pola komunikasinya juga meningkat gitu ya. Ya karena kita memperbaiki dari dasarnya seperti itu. Gitu ya Bun. Jadi paham ya, jangan jangan oleng. Itu masa terapinya cuma gitu-gitu. Ya, memang seperti ini ya, permainan lucu-lucuan gitu ya, seru-seruannya sama anak-anak ya. Oke, dan mungkin kalau di klinik di rumah sakit itu kan Bunda juga melihat sendiri ya, cuma anak masa cuma diajak main gitu aja gitu ya. Dan bahkan ketika anak itu adaptasi ya, proses adaptasi dengan terapisnya,
itu kadang satu sesi, misalkan pertama kali dia masuk terapi gitu ya, kan butuh adaptasi ya. Dia si anak dengan gangguan sensori ini sulit untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru, dengan orang baru, dia sulit ya. Nah, biasanya ada juga nih ya, ada juga, tapi bukan saya. Eh, begitu anak itu datang, terus dia mungkin masuk ruangan gitu ya, masuk ruangan terapi, dia menangis. Jadi ketika diajak apa-apa menangis ya kadang malah dibiarkan menangis gitu ya sampai satu sesi terapi selesai. Jadi isinya cuma menangis saja dan terapisnya eh, tidak banyak berbuat apa. Ya. Nah, karena apa? Karena menganggap bahwa anak itu butuh adaptasi, ya, adaptasi. Sedangkan orang tua berpandangan kan eh, anakku diapain ya, nangis terus gitu ya. Nah, anak butuh adaptasi. Maka selain di rumah, di klinik pun selain di klinik atau di rumah sakit, di rumah pun juga diberikan stimulasi gitu ya. Jadi lebih efektif dan progresnya itu lebih cepat, lebih terlihat gitu ya. Nah, jadi banyak manfaatnya ya. Pengguna juga lebih tahu cara memberikan latihan di rumah. Selain itu juga mungkin tidak tidak full dengan eh, apa terapisnya gitu ya, bisa lebih paham lah ya terhadap kondisi anaknya gitu. Nah selanjutnya pusat dari ini sudah ya, hmm, mempertahankan tonus otot terutama anti gravitasi pun. Nah jadi anak-anak terkadang kalau kita lihat itu badannya bungkuk atau dia ototnya terkesan lembek gitu ya bun, lembek, tidak kuat gitu loh. Kok kayak letoy berdirinya, lemes gitu ya. Nah, itu karena apa? Vestibularnya bermasalah ya. Karena nantinya ketika ada stimulus yang datang berupa gerakan atau dan lain sebagainya yang ditangkap oleh sensori vestibular itu tidak nyampe ke otak atau ke bagian, kalau yang untuk mengatur tonus otot itu bagian cerebral, bukan cerebral, bagian belakang dulu apa namanya, tulang belakang itu loh Bu. Nah, jadi memang harus apa ya istilahnya itu diberikan pematangan ya, pematangan terhadap sensor ini, gitu ya, karena ini mendasar banget. Terus menstabilkan visual field atau luas pandang ya. Jadi anak tuh kadang dia cuma memandangnya cuma di depan aja, sampai kanan samping ini dia nggak tahu, nggak paham. Akhirnya sering jatuh, sering nabrak gitu ya. Nah, karena apa? Dia nggak melihat sampingan samping, jadi terbatas luas pandangnya itu terbatas cuma di depan saja. Dia sampingan samping kiri dia nggak tahu, apalagi di belakang gitu ya, nggak tahu. Nah, mungkin untuk apa namanya penjelasan tentang vestibular saya cukupkan sekian. Mungkin ada yang mau bertanya dari apa yang saya jelaskan tadi sebelum kita pindah ke tugas. Ya, enggak, ini berarti masih ada gangguan vestibularnya ya, Bun. Mungkin tidak hanya anak Bunda aja, Bunda Uriati ya, tetapi anak-anak yang lain sudah mungkin juga pernah, nah, orang tua juga pernah merasakan seperti itu juga. Nah, kadang orang tuanya yang malu gitu ya. Mungkin ada ditanyakan dari apa yang saya jelaskan, monggo silahkan, Bun. Sebelum kita masuk ke tugasnya, ada? Tidak ada ya? Oke. Oh ada, nih otot anal kuat tapi masih sering. Oh, otot anak. Oh, otot anak ya. Otot anak kuat tapi masih sering jatuh. Nah, ini eh kaitannya dengan keseimbangannya, Bun, ya. Kalau masih sering jatuh ini kaitannya dengan keseimbangannya. Nah, untuk ya mungkin bisa nanti dilihat ya, karena memang vestibular ini kaitannya dengan keseimbangan, tidak hanya tonus otot aja. Jadi ketika sensori masuk, itu disalurkan ke beberapa bagian di otak, gitu ya. Di beberapa bagian di otak yang
nantinya otak akan menanggapi eh, secara bareng-bareng gitu ya, tidak cuman satu saja gitu ya, tapi memang dari gerakan, dari apa namanya eh, jarak ya, jadi bisa memperkirakan. Nah itu termasuk juga di talamus, di korteks gitu ya, dan macam-macam. Nah, masing-masing ada fungsinya ya. Anak saya badannya bungkuk dan letoy gitu Bun. Oh, tapi kalau hiking nah berarti nanti dikuatkan aja Bun, dikuatkan untuk eh, otot-ototnya dilatih gitu ya. Karena kalau apa namanya bungkuk ini menunjukkan bahwa ada kelemahan otot ya. Mungkin tidak hanya di bagian eh, anggota geraknya saja atau di bagian punggung. Jadi itu secara secara universal, secara apa ya, secara keseluruhan gitu ya. Nah, coba nanti eh, dicek ya, dicek untuk keseimbangannya. Nah, selain mungkin harus ototnya sudah mulai baik gitu ya, coba dicek untuk keseimbangannya bagaimana. Apakah sudah mulai bagus atau belum? Equilibriumnya atau keseimbangannya sudah bagus atau belum? Itu Bu. Ya. Ya, untuk usia 7 tahun Bu, masih sebenarnya untuk anak tipikal. Eh, oke. Jadi kalau 7 tahun itu nggak masalahnya di apa gitu ya. Jadi kan kadang untuk anak-anak ini eh, ada punya masalah khusus gitu ya. Entah dia mungkin dari segi motoriknya atau keseimbangannya kurang, atau dia tidak bisa mendeteksi apa namanya jarak, memperkirakan jarak. Nah, oh masalahnya bungkuk. Oke, nanti coba Bun diminta untuk aktivitas yang kayak bergelantungan atau lompat gitu ya, lompat bergelantungan, terus wheelbarrow, wheelbarrow itu kayak jalan gerobak, terus eh, apa namanya lempar tangkap bola, tapi melemparnya dari atas gitu ya. Nah, itu beda, beda fungsinya ya. Oh, flat foot ya. Kalau flat foot ya nanti eh, jalannya di kan nanti kalau ada tali yang agak besar atau mungkin Bunda punya semacam tali yang apa ya? Ya tali ya. Tali tapi besar, Bun. Kayak untuk apa ya? Hmm, ya mungkin bisa juga menggunakan apa ya? Ini pakai tali kok, Bun. Tali tak. Terus anak diminta untuk jalan di atas talinya itu loh. Tali itu kan eh, bisa di jalan di kita anak disuruh berjalan di atasnya gitu ya, di atas tali itu sehingga sehingga kakinya itu apa flat footnya itu sudah arkusnya mulai terbentuk gitu ya, arkusnya arkus itu yang lengkungnya itu bukan yang jadi pakai tali kalau ada videonya nanti saya contohkan gitu. Ya pun anak saya kaki sebenarnya flat foot. Oh ya, oke. Nah jadi eh, nanti coba nanti saya carikan videonya ya. Nah, carikan videonya ya. Oke, bentar. Halo ya. Iya, baru Zoom. Baru Zoom. Ya, ya. Oke, jadi nanti saya berikan videonya aja, Bun, untuk melatihan anak-anak yang flat foot, gitu ya. Oke, oke. Gitu ya, Bun. Oke, kita lanjut tugas ya. Oke. Nanti kalau saya belum mengirim, apa namanya, belum mengirim videonya, ditagih aja. Kadang saya lupa. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya untuk tugasnya. Oke, tugasnya ini. Untuk anak yang berusia kurang dari 6 tahun, ya. Nah,
Oke, untuk anak yang usianya baru bisa. Jadi penting ya Bun untuk vestibular ini nanti eh, diharapkan Bunda lebih paham lagi ya dalam melatih anak supaya anak itu eh, kita ketika melatih itu nggak yang kok dilatih main-main. Memang dulu pernah ada yang bilang gitu ya, kok kesannya cuma main-main aja kayak anak takut gitu. Nah, ini masih loading agak lama. Nah, untuk anak yang di usia 6 tahun, yang pertama nanti diajak untuk bermain becek-becek atau lumpur gitu ya. Ini untuk stimulasi taktilnya ya. Nah, terus yang kedua untuk di sensori motornya posisi berlutut sambil memindah bola dari kanan ke kiri ya. Jadi silahkan Bunda memposisikan anak itu posisi berlutut ya, posisi berlutut, berdiri pakai lutut maksudnya ya. Nah itu terus eh, bola disediakan dari sebelah kanan untuk dipindah ke sebelah kiri ya, sebanyak eh, 5 dulu aja kayak apa. Bisa nggak ya dia gitu ya? Menggunakan tangan yang mana Bun? Gitu ya. Menggunakan tangan kanannya dulu. Pertama tangan kanannya dulu ya. Tangan kanan mengambil bola di sebelah kanan, terus dimasukkan ke keranjang sebelah kiri. Jadi harus menyeberangi garis tengah tubuh ya. Harus menyeberangi garis tengah tubuh. Itu namanya keterampilan crossing midline ya. Keterampilan crossing midline. Nah, ini nanti kalau anak belum bisa untuk keterampilan crossing midline, tentu anak akan kesulitan untuk beraktivitas apapun yang memerlukan apa namanya koordinasi antara kanan dan kiri gitu ya. Kayak misalkan makan, dia akan kesulitan, terus dia menulis, dia juga akan kesulitan gitu ya. Nah, maka keterampilan crossing midline ini penting gitu ya. Anak harus bisa ya. Nah, terus kalau sudah selesai dengan tangan kanan, gantian tangan yang kiri. Ya kan bolanya berada di sebelah kiri ya. Nah, terus dipindah ke sebelah kanan, dimasukkan satu persatu ya. Posisinya sambil berlutut ya. Bagian bawahnya dikasih alas supaya lututnya nggak sakit gitu ya. Paham ya? Terus yang masuk kita ke ruang sensori pre-academic skill atau fine motor skill ya, keterampilan motorik halus ya untuk persiapan pre-akademiknya, untuk persiapan eh, aktivitas akademik ya. Itu memasukkan manik-manik ke dalam lubang. Jadi kayak meronce, tetapi itu manik-manik. Boleh, ini bebas ya, manik-maniknya boleh yang ukurannya agak besar nggak apa-apa, karena disesuaikan aja deh dengan anaknya. Kalau misalkan anaknya usianya masih 3 tahun, atau dia masih kesulitan untuk koordinasi bilateral, tangan kanan, tangan kiri, jadi yang agak besar lubangnya, biar dia nggak kesulitan. Gitu ya. Jadi di Bunda yang paham ya untuk anaknya. Terus selanjutnya yang eh, ini bermain layang-layang, ya bermain layang-layang. Nanti diajari, pun gimana main layang-layang? Boleh di lapangan, ya boleh di lapangan. Jadi silahkan nanti Bunda apa namanya mengajak anak ke lapangan gitu ya, ke lapangan terus eh, nggak harus sebetulnya kalau ada layang-layang ya nggak apa-apa, tapi kalau terpaksa tidak ada layang-layang ya menggunakan plastik itu boleh, atau yang balon gas itu juga boleh. Nah itu anak ayo tarik apa layang-layangnya, talinya ditarik gitu, dia dibawa lari bawa lari ya. Ya jadi ini cuman main-main aja, jadi nggak kayak eh, memang betul-betul main layang-layang dulu yang sampai tinggi banget tuh enggak. Yang penting anak happy aja gitu ya. Nah ini untuk melatih apa sih Bun gitu ya. Nah layang-layang ini untuk melatih
untuk stimulasi vestibularnya juga. Karena dia kalau sudah masuk ke aktivitas fungsional itu artinya aktivitas yang bertujuan seperti bermain layang-layang ataupun bermain yang lain yang bertujuan itu sudah mengkombinasikan antara apa namanya sensori ya sistem sensorinya dengan motoriknya. Nah jadi oh iya mungkin sambil saya sekilas aja itu Bunda tolong diperhatikan. Ini mungkin perlu dicatat juga ya. Silahkan monggo. Kalau dalam terapi okupasi gitu ya, itu ada beberapa tahapan memang gitu ya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan untuk penguatan persiapan gitu ya. Yang kedua enabling terapi. Enabling terapi itu aktivitas yang mendukung eh, apa namanya tujuan. Jadi misalkan ini di breakdown dari aktivitas yang akan kita berikan gitu ya. Nah, terus baru ke aktivitas fungsional gitu. Nah, jadi permainan-permainan yang saya berikan ini ada yang aktivitas fungsional, ada juga yang aktivitas enabling terapi gitu ya. Jadi tujuan jangka pendek gitu ya. Nah, tujuan jangka pendek ada tujuan jangka panjang. Nah, kalau tujuan jangka pendek itu seperti permainan-permainan yang lucu-lucu, maksudnya yang sederhana gitu ya, yang masukkan manik-manik gitu ya. Meskipun nanti tujuan jangka panjangnya anak itu bisa eh, mengontrol jari-jarinya untuk menulis gitu. Nah, itu tujuan jangka panjang gitu ya. Terus misalkan jalan menggunakan lutut sambil memindah bola ke kanan kiri. Nah, ini tujuan jangka panjangnya atau tujuan fungsionalnya supaya anak ini ketika beraktivitas seperti makan ataupun aktivitas yang lain ya yang membutuhkan crossing midline itu dia bisa dengan mudah untuk menyelesaikannya. Ya, Bun? Nah, jadi nanti bermain layang-layang ya, siap ya, di lapangan, jangan di dalam rumah, nanti nyangkut apa-apa. Selanjutnya, yang kelima, menata sepatu pada tempatnya. Nah, ini untuk produktivitas ya, di ruang produktivitas, silahkan nanti diajari, anak diajari untuk, ayo ditata yuk sepatunya yuk, biar rapi gitu ya, nggak diajarin nata. Dan ini perlu kedisiplinan ya Bu, tidak cuma pas waktu setor tugasnya nata aja cukup itu aja enggak. Tapi kalau sudah diberikan tugas, nah itu berarti artinya selanjutnya hari-hari berikutnya itu tolong sebisa mungkin dilakukan ya, tidak cuma pas setor tugas aja ya, karena kita mau membentuk anak mulai dari kedisiplinannya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya mulai memperdengarkan surat-surat tanda ini di ruang keimanan ya. Nah, kita eh, mengajak anak, rutin ya, rutin. Kalau habis subuh atau habis sholat maghrib itu kita, ayo kita ngaji dulu yuk sebentar ya, baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah gitu ya. Nah, ibunya juga eh, apa namanya suaranya gak keras nggak apa-apa gitu. Pun tapi saya malu ya nggak perlu malu ya belajar gitu ya belajar nggak apa yang penting eh, kita push ya kita dorong diri kita untuk memang all out ya untuk memberikan apa ya latihan yang pada anak kita ya terus dan memperkenalkan ya matahari bulan itu ciptaan siapa biar anak itu paham. Tapi kan kok paham dia kan nggak paham apa-apa contohnya gitu. Jangan bilang gitu, dia itu belajar ya. Kalau belajar kan berproses, entah itu dia baru mendengar aja, dia mendengar, meskipun nanti butuh waktu lama, tetapi asal kita mulai ya, nanti anak itu memproses ya, berproses dengan baik, insya Allah ya, pelan-pelan nggak apa-apa ya. Selanjutnya kita masuk ke ruang kognitif ya, ajari anak untuk mencari gambar yang sama. Ya, jadi dua gambar yang sederhana aja. Misalkan ini ada gambar kucing sama anjing atau sama ada pohonnya, ada buahnya gitu. Nah, yang satunya juga cuman ada apa namanya mungkin ada yang lain distraksi yang lain. Nah, itu anak diminta untuk yang sama mana ya?
antara kucing, mungkin bentuknya beda tapi hewannya sama pun juga boleh. Misalkan di sini bentuknya kucing sedang tidur, sini kucing sedang duduk, gitu ya boleh. Nah, sesuaikan dengan kemampuan anak. Yang sama mana ya? Ini kucing, ini juga kucing ya, dicentang. Apalagi yang sama gitu. Nah, itu boleh dicari untuk kemampuan visual persepsinya. Nah, anak kalau masih ada gangguan visual persepsi, dia nggak paham huruf nantinya ya, bolak-balik terus huruf, mengenali huruf dia nggak bisa ya, karena mengenali bentuk pun juga agak kesulitan, apalagi huruf yang sudah melengkung-melengkung macam-macam gitu ya bentuknya. Nah, dimulai dari mana ya? Mulai dari sini, visual persepsi gitu ya. Ini termasuk kemampuan kognitif yang perlu kita ajarkan ke anak ya. Gitu. Terus selanjutnya rutinkan untuk ke kamar mandi ini untuk yang kemandirian. Nah, kemarin sudah belajar piloting kan. Nah, sekarang dirutinkan. Bagi yang masih pakai pampers, boleh dilepas untuk beberapa waktu, gitu ya. Mungkin siang hari nggak usah pakai pampers, malamnya aja nggak apa-apa. Yang penting sudah mulai ada perubahan ya. Jangan jangan pakai pampers terus ya. Nanti anak nggak belajar-belajar ya. Sambil kita kenalkan untuk toilet training gitu ya. Setiap 2 jam sekali diajak ke kamar mandi, itu yang pertama. Terus kita kenalkan area kamar mandi. Oh, ini ada air, ada gayung. Nanti kalau pipis di sini. Itu kita omongkan ke anak, kita komunikasikan ke anak supaya anak itu bisa eh, menerima ya, menerima pelajaran dari kita. Nah, itu termasuk pelajaran dia. Ya, gitu. Oke, mulai lepas pampers ya. Yang masih pakai pampers bisa dilepas. Seharusnya untuk anak yang belajar lepas pampers atau dia sudah belajar toilet ini usia 2,5 tahun itu sudah bisa diajarin belum ya? Usia 2,5 tahun itu sudah bisa diajarin untuk uh, toilet ke toilet sendiri gitu ya. Meskipun dia masih apa ya cebok ya masih kita kita apa namanya kita bantu macam-macam. Cuman dia sudah bisa toilet running dia udah mulai bisa ya. Gitu. Oke, selanjutnya untuk anak usia 6 kurang dari 6 tahun ya untuk ruang verbal silahkan mengucapkan satu kata yang bermakna. Mama, mama, mama. Nah, kalau memang belum bisa ya berarti gini aja. A, I, U, E, O. Babi, bu, bebo. Gitu. Caci, cu, ceco. Gitu. Pun tapi belum mau nirukan. Gitu ya. Ya kita apa namanya mengajarkan dulu, terus mengajarkan dulu sambil kita persiapkan untuk kemampuan dia memperbaiki sensorinya karena komunikasi atau keterampilan bicara ini kaitannya memang vestibular juga gitu ya. Jadi kalau anak yang masih belum bisa diajarin apa-apa dia cuma melihat aja atau dia tidak mau menirukan ya dia pasti berproses melihat udah alhamdulillah ya dia mau memperhatikan kita cara kita ngomong terus wajah kita mimik kita terus gerakan bibir kita itu sudah bagus dia belajar dia melihat dan mendengarkan gitu ya nah, nah besok kita ajarkan lagi besoknya juga kita ajarkan lagi hal yang sama nah eh, dan diharapkan dia nanti bisa menirukan mungkin di pelajaran yang kesekian kalinya dia baru bisa. Nah, dia bisa karena kita sudah mengajarkan setiap hari. Kalau kita bosan mengajarkan, nah anak ya nggak akan pernah bisa. Kita mulainya aja nggak mulai-mulai gitu ya. Nah, maka terus aja continue diajarkan dia baru berproses ya. Sambil kita juga perbaiki untuk sistem sensorinya ya. Jadi jangan jangan putus asa pun kenapa ya pun kok anakku belum bisa bisa ngomong terus ya ya sabar sabar ya pelan-pelan sambil kita perbaiki sambil kita stimulasi terus ya mama mama pakai apa namanya kartu juga boleh atau langsung menunjuk diri kita mama mama gitu ya itu juga bisa terus sambil ayah ditunjukkan ayah fotonya ayah kak tapi jangan pakai HP ya pakai foto memang foto fisik gitu ya atau ayahnya langsung juga nggak apa-apa
ayam. Nah, pakai media kartu boleh juga ya. Yang penting anak itu lebih banyak input sensor yang masuk, mulai dari visualnya, mulai dari auditorinya, terus kita apa namanya, sambil dia mengajari untuk mengucapkan. Nanti terus untuk massage mulut, oral motor yang kayak kemarin-kemarin, ya tetap dilatihkan ya. Jangan cuman pas waktu ini ngajarkan mama nggak bisa, yang kemarin-kemarin juga nggak dilatihkan, ya nggak akan berprogres gitu ya. Nah, jadi besok mungkin eh, ini kan saya berikan tugas untuk mengucapkan satu kata ya. Artinya, tolong untuk yang tugas-tugas yang kemarin-kemarin itu pun juga harus dilatihkan. Walaupun kayak massage mulut itu minimal ya sehari sekali lah ya. Itu bisa dilatihkan pelan-pelan ya. Terus apa namanya, meniup gelembung atau meniup yang lain, meniup tangannya kan itu. Nah, itu dialihkan lagi sampai nanti dia sambil kita ajarkan untuk mengucapkan kata. Jadi berkesinambungan terus gitu. Setiap hari usahakan ada latihan gitu ya Bun. Mungkin ada yang ditanyakan dari yang kita, yang saya sampaikan. Iya, Bun mau nanya. Ya silahkan. Kalau di rumah sudah terbiasa. Silahkan Bun. Kalau untuk yang melatih panggilan itu Nabun, soalnya kan abangnya itu sudah panggil ibu, sudah terbiasa panggil ibu, apa Oh harus ya dirubah boleh. atau gimana? Boleh, Pak Ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa pun, nggak harus mama, itu kan umum aja gitu ya, melatihkan umum aja. Cuman biasanya sih ya untuk kata yang keluar pertama kali di usia 1 tahun gitu ya, rata-rata itu mama mama, dada dada gitu ya. Nah itu, nah kadang ada yang iya, ayah gitu ya. Nah itu, jadi untuk apa ya? Untuk memberikan apa ya? Stimulasi aja. Kalau ibu boleh nggak? Ibu kayaknya dia boleh, nggak ada masalah gitu ya. Cuman untuk mengucapkannya bagi anak-anak yang memang dia sangat belum bisa mengucapkan kata-kata itu, ibu itu masih kesulitan ya. Jadi yang paling mudah itu biasanya keluar pertama kali kata-kata itu mama mama gitu, mama gitu. Oke, Ya, baik Bun, terima kasih. iya, sama-sama. Oke. Oke, itu untuk yang anak di bawah usia 6 tahun ya. Nih, kalau ini sekarang pampers malam aja, tapi luar biasa siang-siang. Siangnya pun sering pipis di luar kamar mandi. Eh, diajari yang kemarin pun apa namanya? Yang untuk 2 jam sekali. Nah, gitu. Pelan-pelan aja, Bun. Pelan-pelan aja ya. Setiap 2 jam sekali diajak pipis di sini, dia berproses kok ya. Nah, gitu. Nah ini contoh yang bermain bajak-bajak ya Bu, nanti bisa bisa diajak main, ayo kita main lumpur yuk gitu. Kalaupun yang dekat sawah boleh ya, masuk sawah nggak apa-apa, tapi dipastikan aman aja gitu ya. Aman, yang penting aman, keamanan anak itu yang utama ya, keamanan anak yang utama. Jadi silahkan dilatihkan. Ini kotor-kotor ya, nggak apa-apa. Paling eh, sekitar 10 sampai 1/4 jam udah cukup gitu ya. Besok lagi, dilatihkan lagi gitu. Ya, Bun. Itu untuk anak yang usia di bawah 6 tahun. Nah, sekarang kita eh, kasih tugas untuk anak yang di atasnya ya. Di atas eh, kalaupun yang misalkan anak yang eh, apa namanya, di atas 6 tahun, di atas 6 tahun itu masih belum bisa, boleh juga mengerjakan tugas-tugas yang ada di usia di bawahnya, boleh juga gitu ya Bun. Jadi tidak pakem gitu ya, tidak pakem, boleh berubah ya.
Ini mana ini yang tugas untuk anak usia belum belum. Nah, masih loading. Oke, sambil menunggu ya waktunya. Dari Bunda Sukma, kalau anakku udah bisa lepas popok kalau siang, cuma nggak mau masuk WC pipis dan BAB, kalau dibawa ke kamar mandi malah main air ya. Jadi diminta untuk jongkok ya Bun. Kalau di kamar mandi jongkok gitu ya. Jadi anak itu pipis, pipis yuk cur gitu ya. Sambil kita apa ya, kita berikan apa namanya eh, ini omongan-omongan yang kadang ngelucu gitu loh. Pipis nih gimana cur gitu ya, cepok cepok. Jadi kita agak yang kalaupun belum pipis terus kita cepokin nggak apa-apa gitu ya. Kita cepokin ya cepok dulu gitu nggak apa-apa. Ya jadi eh, seakan-akan itu dia pipis gitu loh ya. Jadi kita mau mengajarkan yang benar gitu ya. Oke sudah ya, pipis nggak nih pipis. Kalau sudah pipis, yuk kita meskipun nanti sampai di ruangan dia malah pipis. Tadi nggak pipis, sekarang malah pipis gitu ya. Nah kadang kan kita yang agak emosinya di situ. Nggak apa-apa ini proses. Oh, nah kalau pipis di mana di kamar mandi, yuk kita ke kamar mandi lagi yuk dibersihkan di kamar mandi gitu. Nah dibersihkan lagi di kamar mandi. Nah kalau pipis di mana? Di sini, di kamar mandi. Boleh di WC-nya maksudnya ya, di WC-nya atau di tempat yang memang disediakan gitu. Gitu. Nah, begitu terus saja berulang gitu ya. Nanti lama-lama dia paham, Bu. Oh, begini ya maksudnya ya. Nah, gitu. Gitu. Nah, sekarang untuk anak di atas 6 tahun. Nah, ya, atas 6 tahun. Sudah Bun kelihatan. mau nanya lagi Bun. Oh, silakan, silakan. Ya, untuk anak saya nih kan dia dominan kiri Bun, jadi kayak pas ngajarin sikat gigi itu agak kesulitan, sedangkan saya kanan gimana itu Bun? Apa saya harus mengajarkan dia ke tangan kanan atau gimana? Iya, ini kok saya perhatikan ya, Bun. Saya perhatikan itu banyak anak yang memang dia itu yang gangguan sensori ya terutama gitu ya. Dia itu sukanya menggunakan tangan kiri gitu ya. Dan ini Bunda pertama kali harus ketika melatih sebaiknya harus memfungsikan keduanya dulu gitu ya. Keduanya harus ketika latih jangan sampai kita mengabaikan kita perhatikan anak itu menggunakan tangan sensisi mana. Biasanya mereka menggunakan tangan yang dominan gitu ya. Nah, kita eh, memberikan instruksi gantian, tangannya gantian gitu ya. Ketika dia mungkin dia menyangga tubuhnya ataupun dia memindah bola dan lain sebagainya membawa, nah itu menggunakan keduanya digunakan itu yang pertama. Nah, adapun yang sekarang ketika dia menggunakan tangan kiri atau biasa menggunakan tangan kiri, boleh juga melatihkan dengan tangan kiri, nggak apa-apa gitu ya. Asal anak itu intinya kalau kita mau mengajarkan gosok gigi, anak itu bisa mau gosok gigi ya pertama mau dia mau kadang ada yang menolak gitu ya mau dulu nah perkara nanti harus pindah ke tangan kanan itu nanti nanti ya yang penting anak itu mau gosok gigi dan bisa dulu ya meskipun harus diajarin tapi dia mau belajar menunjukkan mau belajar meskipun dengan tangan kiri nggak apa-apa ya awalnya gitu nah nanti kalau dia sudah pintar menggunakan tangan kiri boleh dong pakai tangan kanannya nah jadi dia yang penting mau melakukan akses itu, terus nanti bisa kita peralihkan pelan-pelan. Itu ya, Bun? Oke, paham ya? Oke, saya harap bisa dipahami. Selanjutnya, eh, kita masuk ke tugas keempat untuk anak yang di atas 6 tahun. Ya, bukan berarti anak yang di bawahnya nggak boleh. Boleh gitu ya. Kalau mau melatih kan boleh, boleh banget gitu ya. Oke, selanjutnya, selanjutnya yang pertama, masuk ke ruang sensori, ajak anak untuk berenang. Ya, ini untuk stimulasi sensori proprioceptifnya, taktilnya, vestibularnya. Kalaupun yang sudah pun udah biasa pun berenang. Gitu. Nah, udah bisa berenang nggak? Atau cuman main-main? Atau cuman apa? Bermain air aja, gitu ya, berenang. Ya, kalau bisa memang
kalau sudah bisa atau terbiasa renang, ya sampai bisa berenang gitu ya. Kalau yang belum pernah diajak berenang, itu gimana Bun? Ya, pertama Bunda masuk ke apa ya, ke area berenang gitu ya, ke area berenang itu anak itu kan mungkin karena baru ya, itu dia butuh adaptasi dulu. Jadi jangan langsung dimasukkan ke kolamnya, jangan gitu ya. Perlu eh, dengan smooth ya, dengan pelan-pelan. Ini ada air, nah gitu dikenal-kenalkan dulu lah ya. Jadi nggak langsung masuk. Mungkin duduk dulu di sekitarnya sedikit sebentar gitu ya. Duduk dulu, nggak langsung berenang ya. Duduk dulu terus mulai dia masukkan kakinya pelan-pelan aja. Meskipun satu sesi atau ketika berenang cuman menggoyang-goyangkan kakinya di air atau memasukkan ke air pun ya nggak apa-apa ya, karena itu dia baru beradaptasi, berproses. Ini kok airnya dingin gitu ya, atau ini namanya anak itu kadang intoleran ya, intoleran terhadap situasi yang baru kayak gitu, terkadang gitu. Jadi baru masuk ada kadang udah tantrum, ya ada yang juga seperti itu. Jadi eh, adaptasinya dibikin sesemut mungkin, semulus mungkin gitu ya. Nah, jadi jangan sampai langsung, ayo berenang masuk blur gitu ya. Ya anak langsung nangis besok lagi nggak mau diajak renang. Pelan-pelan aja gitu ya. Nah, terus selanjutnya eh, yang kedua masuk ke ruang sensori motor ya, berjalan dengan lutut. Nah, kalau yang tadi cuma memindah bola posisi berlutut, sekarang yang di atas 6 tahun memindah bola sambil jalan dengan lututnya ya. Sebanyak berapa Bun? Sebanyak 5 ya, 5 bola gitu ya. Terus selanjutnya eh, di ruang berakademik ya, ruang fine motor skill ya, mengambil jepit jemuran posisi di atas papan keseimbangan ya. Jadi Bunda ada tali ya di atas anak itu ya. Kita bikin sebuah tali atau mungkin yang penting tempat yang lebih tinggi untuk eh, mencepitkan jepit jemuran itu gitu ya. Nah, terus anak diminta naik papan keseimbangan ya untuk mengambil si jepit jemuran itu satu persatu. Ya, jepit jemuran yang kita pasang itu ada ya 10 lah ya, 10 aja nggak apa-apa ya. Nah, nanti anak itu sambil berdiri di atas papan keseimbangan sambil mengambil jepit jemuran itu. Nah, kita mau melihat ke, eh, kemampuan keseimbangannya sudah bagus atau belum gitu ya. Kalau nggak ada papan keseimbangan gimana Bun? Ya, bisa pakai kursi kecil atau bantal pun juga nggak apa-apa ya. Bantal dibuat mancek gitu ya. Kalau bahasa Jawanya mancek gitu ya. Ya, itu ngambil jepit jemuran menggunakan tangannya. Terus ditaruh mungkin disediakan wadah di bawah gitu untuk ditaruh di bawah. Lagi ambil lagi, boleh kok sambil jinjit pun juga boleh, malah lebih bagus. Efeknya lebih bagus kalau dia sampai jinjit itu loh Bun. Itu proprioceptifnya juga dapat ya. Karena anak berusaha, daya juangnya juga mulai terlihat juga gitu ya. Kontrol posturalnya juga kelihatan gitu nantinya ya. Nah, selanjutnya eh, bermain layang-layang sama ya, untuk leisure time-nya sama, bermain layang-layang gitu ya. Nanti ajak anak, ayo kita main ke lapangan, main layang-layang. Eh, Misalkan eh, sambil berlari gitu, nggak apa-apa, yuk lari ya. Eh, Tarik aja, tarik terus, ayo bawa lari kencang gitu ya. Ya bundanya juga sebaiknya ya sambil lari juga, jangan cuma anaknya ayo lari terus terus, bundanya cuma di sini. eh, Ya nanti anaknya merasa nggak ada temennya, jadi kurang motivasinya. Selanjutnya menata ini untuk produktivitas, menata buku di tempat yang agak tinggi gitu ya. Nah, jadi eh, misalkan ini nggak harus buku sih ya. Sebetulnya
apapun boleh asal yang aman aja. Kalau piring gelas itu kan sangat mudah untuk pecah gitu ya. Buku boleh ataupun mainan pun juga boleh ya. Ditaruhnya, ditatanya di bagian lebih atas dari dia kalau bisa ya. Jadi sampai dia jinjit ya, sampai dia agak jinjit gitu loh. Atau menaruh barang taruh di lemari yang agak tinggi gitu juga nggak apa-apa, boleh juga gitu ya. Dan ini berulang ya, tidak cuma sekali aja, tapi minimal diulangnya 5 kali. Buku sediakan buku 5 boleh atau mainan 5 juga boleh, nanti biar ditata diulang gitu ya. Ambil lagi, tata di atas lagi, ambil lagi, ditata di atas gitu ya, gitu. Selanjutnya untuk eh, ruang keimanan itu masih sama ya. Kita mengenalkan matahari itu yang menciptakan siapa, mana mataharinya seperti apa, kalau kalau perlu sih diajak keluar ya. Oh itu matahari sana sinarnya, dia merasakan oh hangat kalau pagi hari, kalau siang hari panas ya, itu matahari namanya. Matahari kalau anak sudah mulai bisa ngomong, disuruh ngomong apa namanya, matahari. Kalau belum bisa mama, jadi eh, bisa di breakdown atau bisa di apa, dipisah ya, mata mata gitu ya, ya gitu. Yang penting ada stimulasi ya untuk ngomong gitu ya. Terus bulan, kalau di malam hari diajak keluar sebentar, kita lihat bulan yuk gitu. Itu namanya bulan, yang menciptakan bulan matahari siapa, oh ya gitu. Nah kita mulai agak jerawat di situ ya. Terus juga membacakan surah Al-Fatihah sama memperdengarkan pun nggak apa-apa gitu ya. Mau dengarkan nggak apa-apa meskipun anak masih seakan-akan cuek atau nggak mendengarkan, itu asal kita di dekatnya dia dengar kok ya. Kalau di dekatnya, kalau misalkan langsung berhadapan pun lebih bagus gitu ya. Gitu. Sambil dia main boleh gitu ya, kita membacakan gitu. Yang penting dia dengar ya. Kalau mau eh, dia mau menirukan lebih bagus gitu ya. Jadi sesuaikan dengan tahapan anak ya. Selanjutnya mengikuti instruksi secara berurutan. Nah ini untuk ruang ruang kognitif. Jadi kita memberikan instruksi kepada anak itu berurutan, gitu ya. Mas, ambil handuk, jemur di luar. Bisa apa enggak ya kira-kira gitu ya. Jadi ada 2 instruksi yang dalam satu kali pemberian gitu ya. Sini Mas, ambil handuk, terus ambil handuknya di situ. Nah, di situ terus dijemur di luar. Kira-kira dia bisa nggak ya? Gitu. Atau ditambah lagi, Mas ambil pakai sandal, ambil handuknya, terus dijemur di luar. Biasanya untuk anak-anak yang ada gangguan sensori atau yang hiperaktif, itu dia masih agak apa ya, kesulitan ya untuk instruksi berurutan gitu ya. Nah, coba nanti dicekkan ya, gitu. Bisa apa enggak ya si anak kira-kira ya, gitu. Ya, terus selanjutnya eh, untuk ruang kemandirian nanti memakai kaos kaki. Minta anak pakai kaos kaki. Bisa, udah bisa belum ya? Kalau udah bisa ya alhamdulillah. Keduanya ya sekalian pakai kaos kaki. Kalau misalkan belum bisa ya pakai kaos kaki aja. Kalau misalkan udah bisa ya pakai sepatu. Udah hari-hari udah gitu pun ya alhamdulillah, berarti pinter sudah gitu ya. Nah nanti tinggal ditingkatkan yang lain-lainnya. Terus selanjutnya untuk ruang apa ini, verbal ya, merangkai kata atau mengucapkan suku kata yang bermakna. Jadi misalkan ada nih usia 7 tahun tapi belum bisa mengucapkan kata-kata Bun. Nah, oke, berarti boleh mengerjakan yang kemarin-kemarin. Mulai dari masak, oral motor, itu dilatihkan terus, meniup lilin, meniup gelembung, macam-macam. Nah, itu silakan dilatihkan lagi dan diajari juga untuk merangkai kata. Bagi yang sudah mulai mengucapkan kata, diberikan eh, cara juga untuk merangkai kata, 2 kata dirangkai gitu ya. Misalkan saya atau siapa namanya gitu ya, Budi mau pipis gitu. Terus Budi mau makan gitu, atau eh, ibu masak apa gitu ditanya gitu ya, gitu tanya gitu. Jadi tidak cuman satu kata lagi tetapi dirangkai. Kalau kata-kata yang kemarin bisa dilakukan lagi, yang bang belum bisa semuanya mungkin bisa. Kalau di rumah itu ada kartu, bisa aja dilatihkan satu persatu nggak apa-apa. Yang penting diulang-ulang, anak bisa ya. Tuh. Yeah.
Oh, ini dari Bunda ini saat mulai tumbuh gigi tidak pernah menolak untuk sikat gigi. Oke. Oh, berarti sudah pinter ya, Bun. Anak saya malah senang berenang di kolam ataupun di laut. Malah di laut. Nggak mau pulang. Oh iya, malah suka ya. Oke, berarti bisa berenang gitu ya. Bisa berenang, maksudnya ya memang kayak kata, kayak atlet itu bisa gitu ya. Atau dada dan sebagainya itu bisa ya, Bun. Dari Bunda Sari, pun anak saya suka air dan berenang, tapi kalau sudah datang pelatihnya dia suka nangis, maunya main air aja. Oh, berarti nggak mau belajar berenang. Ya, nanti sambil itu kan apa ya pun, itu mungkin suatu penolakan dia nggak mau belajar, cuman dia suka ya. Nah, gini nanti itu masalah persepsi. Kemarin tuh ada juga yang ikut kelas ya, si anak ini sebenarnya apa-apa sudah pintar, sudah komunikasi, sudah pintar, sudah 7 tahun juga, sudah mandiri lah ya. Terus ketika dia dilatih berenang, dia suka terburu-buru gitu loh. Waktu dilatih berenang tuh suka terburu-buru dan akhirnya dia eh, nggak jadi sampai finish gitu, ketika sama pelatihnya gitu. Nah, terus itu di awal. Terus dia mulai latihan rutin gitu ya, mulai dari perbaikan sensorinya, proprioseptifnya dan lain sebagainya. Nah, terus setelah dilatihkan kurang lebih 1 minggu ya gitu. Nah, ibunya tuh bilang, Bun sekarang alhamdulillah sudah mau sampai selesai. Jadi sampai finish kan kalau berenang itu mulai dari ujung sini ke ujung sana berenang gitu ya. Nah, di awal dia memang kesulitan untuk mengatur nafas, pengennya cepat buru-buru, akhirnya malah nggak sampai gitu ya. Nah sekarang dia sudah mulai kontrol emosinya, dia sudah mulai bisa menyesuaikan eh, apa namanya untuk regulasi dirinya, sehingga sudah mulai lebih tenang dan tercapai targetnya. Nah, jadi perbaikan itu berproses ya Bun. Nah, nanti silahkan Bunda untuk latihkan eh, baik itu stimulasi vestibular, proprioseptifnya seperti yang sudah saya berikan ini, ditambah kemarin. Tapi jangan sampai memforsir anak. Kalau sekiranya anak sudah capek, itu boleh dikurangi atau karena sudah latihan capek ya. Jadi nggak usah latihan terus menerus juga nggak apa-apa. Yang penting setiap hari ada latihan dan tidak memforsir anak gitu ya. Eh, Paling kalau yang aktivitas yang heavy work, yang sifatnya berat gitu, kasih target sedikit aja, 5 pun cukup. Jangan sampai lebih dari itu. Kayak lompat itu jangan sampai 10 atau nah itu kecapean kita sendiri akan kalau melakukan itu juga capek gitu ya Bun. Nah jadi sesuaikan ya dengan kemampuan anak. Karena apa? Itu akan dilatihkan setiap hari. Jangan sampai kita overload ya ketika melatihnya. Nah, dan yang penting apa? Continue, continue dan teratur gitu ya. Tuh, ya Bun. Nah, ya, ya, sampai pindah renang ya. Coba nanti Bunda untuk peralihan ini mungkin sambil terus untuk perbaikan apa namanya sensorinya dulu ya Bun. Sensorinya masih perlu perbaikan biar dia paham. Itu kan Bun masalah persepsi gitu ya. Persepsinya anak itu nggak mau belajar berenang gitu ya. Terus selanjutnya gimana mengelola emosional anak tuh yang kalau mau sesuatu selalu nangis dan marah-marah. Nah, ini berarti belum bisa menjaga apa kontrol emosinya. Oke, jadi karena emosi ini kaitannya dengan vestibular, gitu. Jadi eh, emosi ini kaitannya dengan vestibular ya, sehingga nanti tolong untuk stimulasi vestibular dilatihkan semuanya, gitu ya. Meskipun eh, disesuaikan dengan kondisi anak, gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak memforsir, gitu ya. Tapi terus dilatihkan, entah itu eh, melompat kah atau yang kemarin-kemarin, gitu ya. Itu dilatihkan karena itu akan memperbaiki regulasi diri anak ya, sehingga dia bisa lebih smooth mengontrol emosinya, gitu ya. Nah, jadi tolong itu dipahami. Oke, selanjutnya ya.
Belum bisa berenang pun, tapi suka main air. Iya, hampir sama ya. Jadi susah untuk dilatih karena semuanya sendiri. Oke, pelan-pelan nggak apa-apa. Ya pun. Bunda, sekarang anak saya sejak rutin dilatih di rumah, dia sudah mau naik timbangan posyandu dan diukur badan oleh kader. Selama ini tidak mau dan tidak mau dipegang orang lain. Oh ya, berarti ya sudah ada peningkatan ya, sudah ada progres meskipun sederhana, tapi itu orang tua itu biasanya meskipun kecil progresnya itu sudah senang gitu ya, sudah senang, alhamdulillah. Oke, kayak gitu ya Bun untuk pertemuan kita di sore hari ini. Oh ya, nanti tolong ketika jalan ya, ketika jalan di atas apa namanya lutut ya, jalan berlutut itu Bunda kasih lambaran bawahnya ya, jangan sampai eh, langsung langsung lantai. Kalau langsung lantai nanti sakit ya. Kalau langsung lantai sakit. Jadi harus pakai matras ya. Saya tadi lupa untuk ngomong. Harus pakai matras ya. Nih terakhir nih ya. Oke, biar nanti Bunda tidak eh, tidak melatihnya satu. Nah ini ya pinter. Ayo, no, 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 no. Jalan ya. Ya, pinter. Lagi tinggal satu lagi. No, 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 no. Sini dulu. Iya, gitu ya Bu. Nanti saya share untuk apa namanya. Nanti sini. Oke, oke. Maaf ya Bun, tadi terpental ya. Jadi eh, oke gitu ya Bun. Nanti saya share Insya Allah ya. Saya share di grup. Mungkin itu ya Bun untuk pertemuan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya. Ini mohon maaf, mungkin tidak bisa, mungkin tidak, eh, mungkin tidak bisa ter apa ya terekam tadi ya karena eh, tadi terputus. Jadi mungkin recordingnya kurang maksimal nanti ya. Mudah-mudahan nanti semua bisa tertangkap ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.